Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Hafiz Grade Nurseri. Oke, di kesempatan kali ini bagaimana tanaman anggur teman-teman supaya subur walau di musim hujan ya. Kadang ada hujan di sini. Oke, anggaplah masih di musim hujan ya. Bagaimana caranya supaya tanaman anggur teman-teman subur ya. Nah, yang pertama teman-teman perhatikan media tanamnya, yaitu media tanam yang poros. Yang poros ya teman-teman. Supaya media tanamnya poros, kita gunakan sekam bakar. Nah, sekam bakar ya teman-teman, seperti ini. Ini saya bikin sendiri karena cukup lumayan kalau kita beli ya. Teman-teman bisa bikin sendiri nih di rumah. Jadi kondisi sekam bakarnya tidak utuh arang ya, tapi agak setengah matang dicampur dengan setengah matang itu jadi seperti ini nih. Nah, semu agak memerah ya, agak berminyak si sekamnya. Nah, itu kuncinya ya. Dari pertama medianya sekam bakar. Kemudian yang kedua itu humus bambu ya. Humus bambu itu berperan penting ya, sangat bagus untuk tanaman karena di dalam humus bambu itu terdapat trichoderma ya, jamur trichoderma dan mycorrhiza. Nah, jamur mycorrhiza itu tuh seperti ini nih, yang putih. Kalau trichoderma hijau warnanya, kalau mycorrhiza itu putih ya. Ini bagus ya untuk tanaman. Apabila di tempat teman-teman ada pohon bambu, teman-teman ambil bagian pinggirnya ya, tanahnya ataupun dedaunannya yang menumpuk di bawah. Pasti kalau kita koreh-koreh, dikoreh gitunya, nah nanti ada yang lapuk ya, teman-teman bisa ambil. Itu sangat bagus ini untuk campuran media tanam. Nah, kemudian teman-teman kalau ada rumahnya dekat pesawahan, teman-teman bisa ambil jerami ya untuk mulsa. Nanti akan lembut ya, nanti akan hancur dengan sendirinya. Nah, nanti akan hancur seperti ini nih. Teksturnya itu seperti ini. Hancur ya dalam waktu 1 bulan. Tidak lama kok. Teman-teman bisa jadikan mulsa ya di atasnya, nanti akan hancur lembut. Nah, itu ya 3 media tanam yang bagus campuran untuk tanaman anggur. Nanti teman-teman bisa digunakan sekam 2 bagian. Terus humus bambunya 1 bagian. Dan jerami padinya untuk mulsa saja ya. Nanti akan melapuk dengan sendirinya. Nah, kemudian yang kedua, faktor sinar matahari ya. Nah, karena faktor sinar matahari sangat berperan penting untuk tanaman anggur ya. Bukan hanya tanaman anggur, tanaman lainnya juga sama, sangat berpengaruh pada tanaman ya. Karena ini saya membahas anggur, terutama anggur ya. Nah, seperti ini nanti akan berbuah kalau tanaman subur ya. Jadi jangan buru-buru mau berbuah ya, suburkan dulu teman-teman. Kalaupun subur, ini tanaman akan membuahkan hasil ya. Kemudian yang selanjutnya itu sirkulasi udara ya. Ternyata
sirkulasi udara itu sangat berperan penting juga ya teman-teman. Jadi bagus untuk tanaman anggur. Nih, saya ada sirkulasi udaranya di sana nah. Jadi maju ke sini, majunya ke sini anginnya ya. Ada angin sirkulasi udaranya. Jadi si anggur tetap subur ya. Nah, yang selanjutnya yaitu atap UV ya, teman-teman diusahakan menggunakan atap UV. Karena kalau pakai atap UV itu enaknya kalau kita di musim hujan kita pangkas pembuahan, insya Allah buah akan aman ya. Jadi kita tidak perlu khawatir menyemprot ataupun mengawasinya supaya si buah anggur tidak rusak dan tidak pecah. Kalau pakai atap UV kita bisa melakukan pembuahan kapan saja di mana saja. Bebas ya. Itu enaknya pakai atap UV. Walaupun budgetnya lumayan besar, kalau menurut saya ya lumayan gitu. Tapi hasilnya sangat bagus bagi tanaman ya. Kemudian yang selanjutnya kita pertahankan daun di batang tersier ya. Nah, di batang tersier jangan dirompes. Ininya jangan dirompes ya si daun-daunnya. Jangan dirompes, biarkan saja, semakin banyak daun semakin cepat membesar. Nah, dari segi daun itu pun teman-teman ada pengaruhnya juga ya, dari ujung tersier kita potes dibatasi karena menghentikan laju pertumbuhan. Nah, dipotes di ujung tersier, si daunnya jangan dirompes ya, kecuali kalau ada tunas air nih tumbuh, kita potes sisakan 1 daun atau 2 daun ya. Nanti fokusnya ke pertumbuhan batang. Maka itulah dari pengalaman saya, tanaman anggur itu semakin dipotes semakin bagus ya. Nanti si batang membesar dan cepat dibuahkan. Nah, yang selanjutnya yaitu pemberian nutrisi ya. Pemberian pupuk pada tanaman anggur. Yaitu teman-teman bisa menggunakan pupuk NPK 1616, pupuk berimbang untuk masa pertumbuhan. Nanti teman-teman tanamannya akan subur ya. Sesekali teman-teman harus kasih POC ya. POC-nya saya bikin sendiri nih. Menggunakan botol bekas ya. Nih aromanya kalau teman-teman ada di samping saya, ini aromanya itu segar seperti Yakult. Segar sekali, enak. Gunakan pupuk organik itu, kalau kita gunakan pupuk kimia hari Minggu, kita gunakan pupuk organik hari Rabu. Nah, agar tidak terserang hama ya, terutama kalau di musim hujan itu hama jamur. Supaya tidak terserang, kita cegah dengan menggunakan antrakol ya. Kemudian di minggu kedepannya menggunakan Abasel dan Amistar Top. Itu cukup efektif untuk menjaga kesuburan daun. Nah, cukup itu saja ya teman-teman. Bagaimana supaya tanaman anggur teman-teman, punya teman-teman di rumah agar subur. Itulah yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kritik dan saran ataupun apa yang perlu ditanyakan oleh teman-teman seputar anggur, saya insya Allah akan menjawabnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.